Pondok Pesantren Al-Falah Salafi Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kamis 8 Agustus 2024 bertepatan 3 Safar 1446 Hijriah melaksanakan tradisi positif tasyakur ikhtitam untuk para santrinya yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan dan siap mukim untuk kembali menebarkan ilmu yang selama ini diperoleh di pondok kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Kita simak liputan eksklusif yang berikut ini. Bagi santri yang tengah menimba ilmu, sebut saja Mang Imat dan Mang Ceng Ceng, sapaan akrab bernama lengkap Rifat Maulana Iskandar dan Enceng Rifki Aziz Fauzi, yang memulai kehidupan baru pada tahun 2016. Menginjakan kaki pertama kalinya di Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur. Di sana ada beragam aktivitas, beragam cerita dan pengalaman serta suka duka menjadi sebuah kenangan indah dilalui bersama santri-santri lainnya di sela-sela kesibukan dan kewajibannya sebagai santri untuk bergelut dengan kitab kuning. Dua remaja imut-imut ini memantapkan diri, datang dari Cikadu dan Cibinong, Cianjur Selatan. Semangat untuk mencari ilmu sejak 8 tahun lalu, hingga pada akhirnya tepat di hari Kamis 8 Agustus 2024, mereka menggelar tasyakur ikhtitam kitab Fathul Wahhab yang disaksikan para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta orang tua mereka. Kalau untuk batasan berapa tahun ataupun waktu yang diperlukan seorang santri, terutama santri yang memang betul-betul mengaji kitab kuning, kutubus sofro, itu kan tergantung kecerdasan juga ya. Jadi kalau di saya, di pesantren saya, pesantren Al-Falah ini, yang dulunya peletakan batu pertamanya oleh Syekhuna Ustaz Koko Bojong Meron Al-Barkah, dan atas dana dari beliau juga ada bantuan dana dari beliau. Di kami kurikulumnya itu mungkin kalau misalkan betul-betul santri yang memang pingin betul-betul menguasai ilmu agama, memperdalam ilmu agama dari berbagai kitab, apakah itu fikih, apa itu tafsir, atau Sahih Bukhari, ataupun dari kitab tauhid yang lainnya, itu mungkin idealnya kalau di saya di pesantren ini mungkin 7 tahun antara 8 tahun. Kebetulan sekarang juga saya mau mengadakan tasyakuran, haflah tasyakur hataman kitab Fathul Wahhab. Itu saya hitung-hitung karena angkatan yang pertama sejak saya mendirikan merintis pesantren ini, ternyata saya hitung ternyata 8 tahun. Insya Allah kalau saya lihat anak-anak yang ada 2 orang yang sudah insya Allah hatam, siap untuk terjun di masyarakat, karena sudah beberapa kali dilepas sama saya juga sama orang tuanya di pengajian-pengajian sama asatid-asatid yang lain. Insya Allah seperti itu, karena memang tidak mudah ya kalau dalam mencari ilmu, terutama ilmu di pondok pesantren itu tidak semudah mencari ilmu-ilmu yang lain, karena itu sudah harus dari pondasinya harus betul-betul dibentuk, mulai dari ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, qawaidul i'la, qawaidul i'rob, tadribul i'rob, semua itu selalu sudah terbentuk, baru bisa membaca. Nah, kalau sudah membaca, nanti di periode ke-4 tahun kalau nggak salah di sini, ke tahun ke-4 itu kita kasih balaghah, mantek, qawaidul fiqhiyah dan lain sebagainya untuk melengkapi ilmu alat yang sudah dipelajari dari 3 tahun yang awal. Kalau sudah 4 tahun, insya Allah menurut pengalaman yang di sini baru bisa 3 tahun itu baru bisa membaca kitab sepertinya itu. Tapi untuk memahami tidak cukup seperti itu. Balaghah dikasih, mantek, terus qawaidul fiqhiyah atau usul fikih semua di setahun kemudian. Lah untuk 5 tahun sampai 8 tahun itu insya Allah kitab Fathul Qorib
kitab Fathul Mu'in sama kitab Fathul Wahab, insya Allah itu di sini saya kira cukup, saya kira untuk menghadapi problem yang ada di masyarakat seperti sekarang ini. Saya cuma ingin memberikan pesan, satu, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Itu sehebat-hebatnya karomah itu masih kalah sama istiqomah yang Masya Allah, yang memang berat tapi bukan mustahil. Yang kedua, harus menjadi ilmiah, amaliyah ilmiah. Punya ilmu harus beramal selama ada kesempatan. Kalau mau beramal harus berdasarkan dengan ilmu, karena meskipun bagaimana amal banyak tapi tidak didasari dengan ilmu itu nol, tidak ada artinya, seperti itu. Dua remaja, Rifat dan Enceng, yang dulu masih imut-imut itu kini harus meninggalkan rekan-rekan seperjuangannya di pondok untuk mendapatkan kebaikan di tempat asalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Saya sangat bersyukur telah dididik dari mulai nol, dari tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, perasaannya sangat bahagia bercampur sedih. Terima kasih kepada orang tua saya, kepada ibu dan bapak, dan juga terima kasih kepada masyarakat yang mendoakan saya, yaitu masyarakat kampung Cigerenem dan sekitarnya, ya telah membantu baik materi maupun non materi gitu. Yang saya rasakan di sini itu jadi mulai cengeng lagi gitu, jadi banyak nangis. Terus kesan yang paling bermanfaat yang paling lucu ketika saya telat berjamaah gitu, lalu pas bangun, pas di tangga kepergok oleh guru saya, terus disuruh tidur lagi lalu dibanjur gitu. dan banyak sekali gitu. Untuk rencana ke depannya, ya saya mengamalkan apa yang saya bisa, yang saya kumpulkan ilmu-ilmu dari sini, insya Allah gitu. Kedepannya di Cikadu akan dimulai semacam musyawarah gitu ya, seperti metode di sini dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya sangat bangga dan berterima kasih pada guru-guru saya atas bimbingan dan didikan dari mulai nol sampai sekarang saya lulus. Alhamdulillah, bersyukur banget kepada dan haturan terima kasih terhadap guru-guru saya. Terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendukung dan membiayai saya selama di Al-Falah ini. Rencana kedepannya, ya saya berharap apa yang telah diharapkan oleh guru saya terus berjuang dalam jalan Allah, terus mengamalkan apa yang telah saya dapat, apa yang telah dikasih oleh guru-guru saya. Kalau masalah pengalaman, kebanyakan lucu. Kalau masalah pengalaman yang direct mungkin itu terbuat atau keluar dari diri sendiri yang memang mungkin banyak melakukan kesalahan, yang ditegur oleh guru itu bukan karena mungkin guru itu marah atau gimana, itu adalah sebuah tanda dan didikan terhadap guru kepada saya. Lantas bagaimana pendapat tokoh yang satu ini tentang pola pendidikan yang diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Falah ini? Kita simak wawancara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyambut gembira dan sukses atas progres ya, Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Desa Limangansari Cianjur ini, dengan sudah menelurkan 2 orang santri yang qualified dan ilmuwan di bidang agama ini, dan mereka sudah tamat, sudah khatam, dan bahkan sudah berani tampil diri di masyarakat. Bukan hanya ceramah-ceramah biasa saja,
Tapi yang dua orang ini yang telah mendapat ijazah ini mengajar atau artinya menyampaikan ilmunya kepada para asatid, para muallim, bukan kepada orang biasa secara umum. Jadi intinya pesantren ini saya kira baru satu di Cianjur. Karena apa? Karena adab-adabannya, etikanya super ketat di sini, super ketat. Dan bahkan santri itu kebanyakan ya belajar sendiri dengan arahan beliau, karena beliau saking sibuknya hampir tiap hari. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Salaf Al-Falah Limbangan Sari Cianjur ini menjadi pesantren yang terunggul di Cianjur, dan walaupun santrinya sedikit tapi sangat-sangat berkualitas. Saya menyaksikan sendiri, baik informasi dari Ustadz Iman maupun langsung dari Jangan Adi Surya. Saya menyambut, mengapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi percontohan, proyek percontohan pesantren salaf di Kabupaten Cianjur, dan mudah-mudahan tahun ke depan ini bisa menjadi pesantren besar. Terima kasih. Dan apa pula kata pengasuh di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah tentang dua sosok ini selama menjadi santri binaan? Imat dan Ceng-Ceng merupakan sosok yang luar biasa menurut saya. Jadi begitu ulet di dalam belajar, baik itu ada guru, ada asatid ataupun tidak, tetap dia melakukan pembelajaran seperti halnya dia itu bersama dengan gurunya. Jadi walaupun tanpa ada guru, dia karena motivasi ingin menjadi ulama yang betul-betul, sehingga tidak terpengaruh ada ataupun tidak. Itu yang luar biasa. Kemudian kepribadian itu bersahaja, kemudian friendly ya bersama teman-teman, tidak ada istilahnya memilah-milah terhadap satu dengan yang lainnya, tapi semuanya diakrabin seperti itu. Kemudian di balik itu juga kesederhanaan juga terlihat, walaupun mungkin dari sisi materi mungkin saya lihat itu merupakan bagian dari orang yang ada tapi tidak memperlihatkan hal seperti itu. Dengan kepulangannya ini saya sungguh kehilangan sebetulnya. Namun demikian kami mendorong doa mudah-mudahan beliau diberkahkan hidupnya, bermanfaat ilmu yang telah dicapai, telah diterimanya, manfaat ilmunya, berkah ilmunya, jembar rezekinya, dan berkah kehidupannya dunia dan Doa kami selalu menyertai, semoga kalian istiqomah dengan apa yang telah diperoleh dan kehadirannya lebih bermanfaat untuk umat. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.